Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan spiritual yang dialami seorang hamba Allah, pemuda akhir zaman. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi berada di kerumunan orang banyak. Tiba-tiba ada suara yang berkata, "Berbuatlah sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seketika semua orang itu sibuk beramal yang berat dan Fulan melihat semua orang itu pada ribut sendiri-sendiri. Sedangkan Fulan hanya mengerjakan suatu amalan yang kecil sekali, tapi Fulan meniatkan lillahi ta'ala. Setelah semua orang itu selesai mengerjakan amalnya masing-masing, semua orang itu dikumpulkan kembali, lalu semua orang dipisahkan. Fulan ikut rombongan yang sedikit sekali. Kemudian ada suara lagi yang berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai orang-orang yang mengerjakan amal yang niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun amal yang dikerjakan itu adalah amalan yang kecil. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi, seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Itu berarti ilmu takwil mimpi tidak bisa didapat dari membaca buku, tetapi ilmu takwil mimpi itu adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga saya membuat konten ini bukan mentakwilkan dari membaca buku, tetapi memang ditakdirkan untuk itu. Saya mengalami petunjuk melalui mimpi bahwa saya dianjurkan untuk mensyiarkan mimpi, dan juga mimpi yang dialami istri saya itu ditunjuk mensyiarkan mimpi di depan publik, di depan umum, dan juga mimpi yang dialami istri saya didatangi orang menanyakan takwil mimpi. Nah, itu bermakna bahwa saya ditakdirkan untuk mentakwilkan mimpi, yang itu juga bermakna bahwa saya diberikan kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Oleh karena itu, bagi orang yang tidak mendapat petunjuk untuk mentakwilkan mimpi, haram hukumnya, dilarang, karena mimpi itu adalah perbuatan Allah, dan mentakwilkan mimpi itu harus sesuai dengan ilmu Allah, bukan ilmu persangkaan. Dan mentakwilkan mimpi itu ada kaitannya dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Jadi orang yang mentakwilkan mimpi itu adalah orang yang memahami ilmu syariat, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga orang yang bertakwa, yang hatinya bersih. Karena pentakwilan mimpi itu datangnya dari Allah, yang Allah sematkan di dalam kalbu orang yang ditunjuk untuk mentakwilkan mimpi. Kalau orang yang tidak diberi petunjuk,
tidak diberikan izin untuk mentakwilkan mimpi, maka dia pasti berbuat syirik dengan pendapatnya di dalam pentakwilannya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya muslim tapi soleh dan tingkat keimanannya itu mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa petunjuk di dalam mimpinya, yaitu mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas para nabi adalah mendapat petunjuk melalui mimpinya, seperti mimpi yang dialami Nabi Muhammad dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, yang semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu tentang makna mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah petunjuk dari Allah tentang ilmu syariat. Peraturan-peraturan Allah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, juga tentang ilmu tarekat, tata cara pelaksanaan ilmu syariat, dan juga tentang hakikat. Yaitu tujuan atau inti manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh mempersekutukan dengan apapun, dengan siapapun. Mimpi tersebut berkaitan dengan firman Allah pada surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di visualnya, ketika ada di dalam mimpi itu kerumunan orang, kemudian ada suara yang berkata, berbuatlah sesuatu yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah perwakilan simbol dari surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian ketika semua orang itu beramal yang berat-berat, tetapi fulan mengerjakan suatu amal kecil dengan niat lillahi ta'ala, itu adalah perbedaan orang-orang yang makrifat ketika beramal dan juga orang awam ketika beramal. Makanya bukti dari makrifatnya si fulan beribadah dengan niat lillahi ta'ala, tidak untuk selain Allah, maka ketika semua orang itu dikumpulkan kembali, kemudian dipisahkan menjadi suatu golongan-golongan, dan fulan ikut dalam rombongan yang sedikit sekali. Nah, itu adalah simbol perwakilan bahwa fulan itu tergolong yang ikhlas, dan orang yang ikhlas itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Allah Ta'ala berfirman, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka. Orang yang berbuat ikhlas disebut muklis, dan itu hanya sedikit sekali orangnya. Makanya semua orang yang tidak ikhlas karena Allah di dalam beramal itu mudah disesatkan oleh iblis. Makanya di dalam mimpi itu dikatakan oleh suara, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai orang-orang yang mengerjakan amal yang niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun amal yang dikerjakan itu adalah amalan yang kecil. Berkaitan dengan itu ada hadis Nabi di dalam hadis riwayat Muslim, disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Jadi amalan sedikit dan istiqomah, niatnya lillahi ta'ala, itu paling dicintai oleh Allah daripada amalan yang berat-berat tetapi tidak istiqomah, apalagi disertai dengan niatan selain Allah. Oleh karena itu, ilmu syariat sudah dipahami dengan benar, kemudian tarekatnya atau tata cara mengamalkan ilmu syariat tersebut harus benar, harus ada kesatuan visi di dalam hati, yaitu niatnya karena Allah, dan tarekatnya di dalam
lahiriah, beramalnya secara lahiriah itu juga harus benar sesuai panduan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga nantinya menghasilkan amalan yang dicintai oleh Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.